Pertanyaanmu yang kedua tadi, sebenarnya personalitas itu juga tidak ada. Apa yakin kamu itu dirimu? Dari mana kamu asalnya? Kalau maka musuhmu adalah kesadaranmu mengenai dirimu itu. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya iki rodok jebakan iki. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Hidupmu itu cuma peran, kamu jangan pikir kamu itu beneran diri. Kamu itu cuma peran sebentar. Berapa lama? Ya tanya sendiri sama saudaranya. Kalau Nabi Muhammad cuma dikasih 63 tahun. Terus Anda pikir Nabi Muhammad sekarang di mana? Wis gak ono ngono. Itu cuma drama 63 tahun. Referennya puncaknya 23 tahun mek drama. Iki kon mek main drama, ojo nemen-nemen alemu cinta nang awakmu dhewe iku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Prabu di channel Topo Rosso. Sebelum kamu skip, kita akan lihat bareng videonya salah satu ceramah Cak Nun ya teman-teman. Yang isinya ini menarik nih, isinya itu bahwa dia menjelaskan sesuatu tentang tauhid. Yang di akhir video Cak Nun itu seakan keceplosan ya berkata intisari dari tauhid. Tapi tauhid ini bisa dihubungkan dengan kesadaran nih teman-teman. Nah, jadi kita coba simak video berikut ini. Ini jawaban ini seharusnya sangat private dan sangat eksklusif. Kalau saya jawab untuk teman-teman yang lain, saya harus mengukur kadarnya. Tapi tak gaya sing gampang dan tak gaya logis gaya sampean kabeh. Saya tidak peduli level Anda. Jadi nek Jawa itu ada kakang kawah, ada adi ari-ari. Jadi dirimu yang ini itu tidak sendirian, ada dirimu yang lain yang nonton kamu. Jadi kalau kamu baca puisi tadi ya, itu ada dirimu yang baca puisi, ada dirimu yang di belakangmu yang melihat kamu baca puisi, ada yang dirimu yang lain yang nonton kamu baca puisi. Itu kalau Jawa. Udah tidak usah ke sana, tapi pokoknya ada kesadaran mengenai diri-diri yang multidimensional, gitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya, ini tanganku. Tanganku ini aku apa bukan? Bukan. Oke. Ini hatiku. Hatiku ini aku apa bukan? Kan kalau ngomong hatiku berarti ada yang ngomong hatiku, ada yang ngomongku. Jadi kan hatiku bukan aku. Ini diriku. Nah, diriku itu aku apa tidak? Apa bukan? Kan bukan toh? Nah, jadi sudah, kamu jangan sibuk sama diri. Bingung sendiri kamu nanti. Kalau mau tahu benar harus khusus. Itu yang disebut mursyid. Gitu ya. Kok gendeng nganggur kon. Karena kemarin Sabrang menjelaskan di Surabaya, jadi sekarang Anda punya KTP. Apa KTP itu bahasa disebut apa? Kartu identitas. Apa identitasmu? Contohnya coba. Yang dimuat di situ. Nama, tanggal lahir. Menurut Sabrang itu bukan identitasmu, itu personalitasmu. Nah, mulai sekarang coba cari-cari data, cari-cari pemikiran mengenai bedanya personalitas sama. Nah, personalitas adalah sesuatu yang kamu tidak bisa elakkan. Memang sudah seperti itu, bahwa kamu anaknya Pak ini, Bu itu, lahirmu tanggal sekian, namamu itu personalitasmu, bukan identitasmu. Kalau identitas adalah kamu masuk PKB apa PKS. Identitas adalah keputusan-keputusan hidupmu. Kamu mau masuk fakultas MIPA apa ekonomi, apa hukum. Di situ baru kamu membangun identitasmu. Kalau yang disebut di KTP itu namanya personalitas. Nah, ini coba dicatat aja, nanti didiskusikan sendiri. Selama ini orang
Karena tidak punya dan tidak paham personalitas, orang selalu hidup di dalam identitas dan cari identitas atau berlindung pada identitas di Indonesia ini. Karena dia tidak mengenal dirinya, maka supaya dia menjadi dirinya, dia nyalon wali kota atau bupati. Karena kebupatian dia lebih penting daripada dirinya, benar nggak? Begitu dia sudah jadi bupati, dia frustrasi karena dia sudah tidak punya dirinya sendiri. Jadi identitasnya lebih penting daripada personalitasnya. Tolong ya, ini rentang antara kedua. Nah, pertanyaanmu yang kedua tadi, sebenarnya personalitas itu juga tidak ada. Apa yakin kamu itu dirimu? Dari mana kamu asalnya? Maka musuhmu adalah kesadaranmu mengenai dirimu itu. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya iki rodok jebakan iki. Kalau kamu sudah menyadari bahwa dirimu itu tidak ada, baru kamu mengenal aku. Ngono jane kalimatnya. Mengenal diri adalah menyadari bahwa iki janjane gak ono aku iki, gak penting aku iki. Yang menjadikan saya ada di hidup sementara di dunia ini adalah saya berbuat apa, bukan siapa nama saya, betul enggak? Saya berbuat apa, parameternya bermanfaat apa tidak, kan begitu? Jadi ya, jadi jangan pusing sama diri, sibuk saja melakukan apa yang baik-baik gitu. Semalam dia sudah tanya itu, semalam sudah tanya soal itu di Kendal, di Kendal Payak itu sudah tanya dia. Oke, jadi jangan terlalu sibuk sama dirimu ya. Nek aku shortcut aja, aku gak ono kata lapo kon. Saya gitu, makanya saya tidak penting. Saya tidak menempuh cara untuk punya identitas. Aku kan boleh Malang TV, Doho TV memuat saya, tapi kan tidak boleh kalau RCTI apa SCTV apa Indosiar, tidak boleh, kan terbalik. Jadi pengurus progres di Jogja itu semua tayangan kita yang di acara-acara di desa-desa itu kalau diminta oleh TV pusat tidak boleh, kalau diminta oleh TV daerah kan boleh. Kenapa? Loh kan terbalik, mestinya sekali di TV pusat kan beres se-Indonesia. Loh kita tidak cari tidak cari popularitas kok. Malah sembunyi saya ini. Aku wis singidan jek terkenale koyo ngene, oh boy. Bingung. Wah aku singidan gak karu-karuan. Aku iki singidan pol. Sudah tidak di koran, tidak di TV, sudah tidak di mana-mana, sudah lama saya. Sekarang aku singidan, tapi angel singidan ini, angel. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Gini dek, kamu menyembah Tuhan. Utawa wong teater ya. Anda pernah mementaskan apa? Sakera, Hamlet, jaluk siji ya. Tahu mementaskan apa? Apa? Pak? Marsina. Oke. Sing dadi sapa? Sing dadi Marsina sapa? Jenenge? Jenenge arek wedoke? Hawa. Iya, Dik. Hawa. Ya Hawa itu aku seneng, jeneng paling seneng karena kalau Hawa itu jelas mangap. Hawa. Rohman, Rohim mingkem, Hawa, Zaim mingkem. Ngono-ngono iku tak perhatekno lho rek, kon lek gak tahu ya. Ngono tak perhatekno. Oke, Dik. Hawa berperan sebagai Marsinah, satu level itu. Ya, Hawa dalam drama Marsinah, Hawa berperan sebagai Marsinah. Jadi jek ono Hawa, jek ono Marsinah. Jadi orang yang nonton itu kadang oh iki Hawa, oh iki Marsinah gitu ya, jek loro ya. Terus ada level lainnya Hawa menjadi Marsinah dalam drama itu. Jadi Hawa niku wis rada ilang, sing luwih ketok Marsinah mergo wis menjadi Marsinah.
Tapi jek tetep loro lho rek. Jek ono Marsina, jek ono Hawa. Nah, tauhid adalah yang ketiga. Marsina. Hawane wis gak ono. Paham tak gak? Kamu pikir kamu itu beneran, kamu itu cuman peran. Di dunia ini panggung sandiwara, toh? Piye? Kalimat kan masing-masing. Terus ada peran toh. Hidupmu itu cuma peran, kamu jangan pikir kamu itu beneran diri, kamu itu cuma peran sebentar. Berapa lama? Ya tanya sendiri sama sutradaranya. Kalau Nabi Muhammad cuma dikasih 63 tahun. Terus Anda pikir Nabi Muhammad sekarang di mana? Wis gak ono ngono. Itu cuma drama 63 tahun. Referennya puncaknya 23 tahun mek drama. Iki kon mek main drama, ojo nemen-nemen alemu cinta nang awakmu dhewe iku. Dadi nek kon mikir ngono gampang, klambi sak elek-elek gak masalah, bojo rada merongos-merongos sithik gak masalah. Ngono lho, Dik. Ya. Oke ya, jadi diri itu jangan terjebak. Sudah konsentrasi Allah sama perbuatan baik, udah itu tok. Nanti dirimu akan cetha welo-welo bahwa ternyata engkau adalah Allah, sebenarnya seperti itu. Tapi teman-teman iki. Ya, setelah kita melihat video Cak Nun, kita sudah mengenal apa itu perbedaan identitas dan apa itu personalitas ya teman-teman ya. Nah, tapi yang perlu kita bahas sedikit ya, menarik ini adalah pandangan Cak Nun tentang drama tadi ya. Jadi ada seseorang yang bermain drama yang bernama Hawa. Dia berperan sebagai Marsina gitu ya, berperan sebagai Marsina. Jadi ada 3 level menurut Cak Nun. Yang pertama adalah Hawa itu berperan sebagai Marsina. Jadi seakan yang kita lihat ya, itu ada Hawa, ada Marsina. Yang kedua adalah Hawa menjadi Marsina. Jadi sudah seakan menyatu dengan Marsina si Hawanya ini, yang pemerannya ini, cuman masih belum satu, masih ada 2. Nah, yang kata Cak Nun tauhid itu yang nomor 3 ya teman-teman, yaitu Marsina. Jadi hanya ada satu sosok atau satu sosok. Coba kita ibaratin lah, misalkan katakanlah Budi berperan sebagai siapa ya? Kalau di kesadaran itu ada istilah ketuhanan. Kalau kita menyebut Tuhan itu kita lebih menyebutnya ketuhanan. Jadi Budi berperan sebagai ketuhanan. Jadi ketuhanan itu adalah kualitas semesta, adalah kualitas yang melingkupi semesta. Jadi kita sebut ketuhanan. Kalau orang-orang bisa sebut keilahian atau energi ilahi yang ada di semesta. Atau orang-orang biasanya nyebut Allah, Yesus, Buddha dan sebagainya, macam-macam sebutannya. Tapi kalau di sini ya, kita sepakat menyebutnya ketuhanan. Kita misalkan ibaratnya ketuhanan. Jadi kita kasih contoh nih, kita cocokkan dengan contohnya Cak Nun tadi ya. Jadi kita ibaratin bahwa kehidupan kita adalah sebuah drama musikal, drama teater ya teman-teman. Jadi Budi berperan sebagai ketuhanan. Di dalam ketuhanan itu ada cinta kasih, ada welas asih, ada saling menolong, ada yang saling mengasihi, ada yang berbuat baik dan sebagainya. Jadi ketuhanan ini utuh yang memberi manfaat ke orang-orang. Jadi Budi berperan. Jadi Budi masih ada Budi nih, masih ada Budi, masih ada ketuhanan nih. Jadi ada 2, masih ada 2. Nah, itulah gunanya peran. Jadi peran itu gimana caranya kita memberikan jarak antara 2 objek ya teman-teman ya, 2 objek. Jadi Budi berperan sebagai ketuhanan, sebagai orang yang manfaat, orang yang rahmatan lil alamin, seperti itu ya. Nah, yang nomor 2, Budi menjadi. Jadi ketika proses menjadi ketuhanan itu, si Budi ini melakukan banyak hal. Jadi melakukan banyak hal hingga dia seakan menyatu dengan ketuhanan. Seakan menyatu dengan ketuhanan. Tapi dia sedang berproses nih. Jadi dia masih berjalan dalam 2 sosok. Ya sosok Budi, ya sosok ketuhanan gitu loh. Nah,
tauhid atau kesadaran tunggal atau wholeness, oneness itu adalah level yang ketiga ya teman-teman, yaitu ketuhanan. Jadi budinya hilang. Saking ya teman, saking itu bahasa Inggris bahasa Indonesianya apa ya? Saking budi ini sudah berperan, kan sudah berperan dulu ya, terus menjadi lalu sudah selesai nih, maka dia disebut hanya ketuhanan. Makanya di dalam ilmu makrifat ya, di dalam tasawuf makrifat, bahwa apa-apa itu adalah aku gitu ya. Apa-apa itu adalah Allah gitu ya teman-teman ya. Bahkan ada cerita Syekh Siti Jenar, dia dipanggil oleh seseorang utusan dari Wali Songo ya. Waktu itu utusannya menanyakan kepada Syekh Siti Jenar, halo Syekh Siti Jenar, ini bahasa sehari-hari ya teman-teman ya. Halo Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil oleh wali, oleh dewan wali gitu. Terus Syekh Siti Jenar ngomong bahwa Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah ingsun atau Gusti Allah, yang ada hanyalah Allah gitu. Lalu si pembawa pesan ini bingung nih ya. Akhirnya dia kembali lagi nih ke dewan wali. Lalu dewan wali memberikan, ya udah dipanggil aja Allahnya gitu ya. Jadi ini bahasa kasar ya. Akhirnya si pembawa pesan ini kembali lagi ke Syekh Jenar. Halo Allah, ya Allah, wahai ingsun, kamu dipanggil oleh dewan wali. Lalu Syekh Jenar menjawab, ingsun tidak ada atau Allah tidak ada, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Ini sebenarnya menandakan teman-teman, kisah ini atau kisah yang populer sebenarnya. Kisah ini populer kalau kamu belajar tentang tasawuf makrifat, kalau kamu belajar tentang sufi atau dunia Islam yang membahas hakikat ya. Mungkin kisah ini adalah kisah yang lumrah, yang wajar. Cuman kalau kita lihat ya, kita lihat dari sisi kesadaran. Kalau kita lihat dari sisi kesadaran, kisah ini mengandung makna bahwa adanya proses menjadinya. Jadi ini level 2-nya teman-teman. Jadi Syekh Siti Jenar menjadi ketuhanan, menjadi Allah. Nah, ini masih berdasarkan cerita ya teman-teman. Nah, tapi di kedalaman cerita ini yang orang-orang tidak tahu, ternyata yang ada bukan Syekh Siti Jenar, tapi yang ada adalah si Allahnya atau si ingsunnya gitu. Ini maaf ya teman, ini bahasa formal aja ya. Jadi aku ibaratin sosok aja. Jadi Allah atau ingsun atau sang hyang dan sebagainya itu, atau aku biasa nyebutnya ketuhanan, itu adalah sosok. Kita ya sosokkan dulu lah ya. Jadi level pertama adalah kita hanya berperan nih, seakan-akan gitu, seakan-akan kita Allah, seakan-akan kita ketuhanan, seakan-akan kita Buddha, seakan-akan kita Yesus, itu banyak sebutannya, seakan-akan kita Semar dan sebagainya. Lalu level 2, menginjak level 2 itu adalah level percakapan Syekh Siti Jenar dengan orang pembawa pesan ini, yaitu menjadi. Jadi kita menjadi Allah, kita menjadi ketuhanan. Kemenjadian ini bukan kayak kita sebagai Tuhan itu nih. Maksudnya kita itu sebagai partikelnya, partikel yang menyusun ketuhanan, partikel yang menyusun Tuhan keseluruhan. Kan Tuhan kan kalau di kesadaran itu bukan sosok ya teman-teman. Tapi kalau di sini kita coba sosokkan dulu, kita belajar sosokkan dulu. Nah, ketika sudah menjadi nih, jadi berperan itu kan masih ada 2. Nah, menjadi nih si aku ini itu belajar menjadi sosok bernama Allah, atau yang sifat melas asih, sifat dermawan dan sebagainya gitu teman-teman. Ya maaf ya, aku ibaratin sosok ya. Aku kadang keliru ngomong karena saya sebenarnya aku lebih sukanya teman-teman. Aku lebih sukanya itu aku panggil ketuhanan. Jadi bukan nama person atau nama Tuhan yang bernama gitu. Karena bisa jadi menyinggung. Jadi aku ibaratin ketuhanan. Jadi ada aku yang
menjadi, proses menjadi. Nah, ini proses menjadi ketuhanan. Ini masih proses nih teman-teman. Nah, tapi ada satu level lagi di mana itu hanya ketuhanan. Jadi akunya hilang, keakuannya hilang, egonya hilang. Jadi budi itu hilang karena nama kita adalah ego. Nama kita adalah kumpulan ego yang kita kumpulkan semasa hidup kita, yang disosokkan berupa nama. Nama ini adalah contohnya budi, misalkan seperti itu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 level untuk memahami kesadaran tauhid ini. Jadi kesadaran berperan, yang hanya berperan, yang hanya ikut. Jadi aku ikut membantu kamu welas asih, aku ikut menjadi rahmatan lil alamin, masih ikut. Nah, yang kedua adalah menjadi. Ini sudah menjadi, tapi belum satu nih, masih ada 2. Nah, yang selanjutnya adalah rahmatan lil alamin, selesai, kasih sayang. Jadi ketika kita berperan sebagai cinta pertama, yang kedua kita menjadi cinta, yang ketiga hanya cinta. Jadi kitanya hilang, seakan seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Ini adalah salah satu konten Toporoso mengulas video. Jadi nanti ada beberapa konten yang untuk kita ulas, video-video bagus yang menurut Toporoso dapat diulas dengan bagus juga. Oke, tetap ikutan channelnya, di subscribe, di like, dan dukung terus apa-apa yang berkaitan dengan Toporoso. Nanti kita akan menjadi besar bersama, kita akan bermanfaat bersama untuk lingkungan kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Prabu undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur hari ini.